Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam, dimanapun kalian berada, serta salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bu Irmayatul Hikmah, SSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah praktikum fisika, serta tidak pula saya hormati juga asisten dosen Kanabila Zulfika dan Kadesta Susianti. Perkenalkan, nama saya Ridho Nasirudin dari Prodi Teknik Industri Angkatan 20, kelas C. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang modul 3 pada pertemuan 6, yaitu percobaan hukum Ohm. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu bersinggungan dengan listrik. Berbagai peralatan listrik yang digunakan diklasifikasikan menjadi 3. Ada yang dapat mengantarkan, yang sedang, dan buruk menghantarkan listrik. Material yang dapat mengalirkan listrik dengan baik disebut juga konduktor. Sedangkan material yang dapat menghantarkan listrik namun kurang maksimal yaitu disebut semikonduktor. Dan material yang menghantarkan listrik dengan buruk yaitu disebut juga dengan isolator. Nah, tujuan praktikum kali ini yaitu ada yang pertama menentukan bahan konduktor dan isolator. Yang kedua, meninjau keadaan lampu pada rangkaian seri dan paralel. Dan yang ketiga adalah menganalisis arus dan tegangan pada rangkaian seri dan paralel. Kuat arus listrik. Apa sih kuat arus listrik? Kuat arus listrik yaitu banyaknya muatan aliran listrik yang mengalir pada kawat penghantar dalam rentan waktu setiap satuan waktu. Hambatan atau resistensi merupakan sebuah komponen rangkaian listrik yang berfungsi untuk menghambat aliran arus listrik. Nah, ini ada tegangan. Apa sih tegangan itu? Tegangan yang bekerja pada elemen, terminal atau kutub ke terminal atau kutub lainnya. Nah, hukum Ohm. Jadi itu ada 4. Yang pertama, kuat arus listrik. Yang kedua adalah hambatan atau resistansi. Dan yang ketiga ada tegangan. Yang keempat ada hukum Ohm. Jadi hukum Ohm adalah suatu pernyataan bahwa besar arus listrik yang mengalir melewati sebuah penghantar akan selalu berbanding lurus dengan beda potensial yang diterapkan kepadanya. Hukum Ohm merupakan hukum yang menentukan hubungan antara beda potensial dan arus listrik. Nah, di sini ada rumus hukum Ohm. Secara sistematis, hukum Ohm dirumuskan sebagai V yaitu tegangan sama dengan I dikali R, dengan I adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere, dan R adalah hambatan listrik dengan satuan Ohm. Pada rangkaian seri, resistor berfungsi sebagai pembagi tegangan, sedangkan arus listrik yang mengalir pada resistor adalah sama. Sebaliknya, rangkaian paralel berfungsi sebagai pembagi arus, sedangkan tegangan yang mengalir pada masing-masing resistor adalah tetap. Hal ini dapat dilihat pada gambar yang ini nih. Nah, jadi I kan adalah I itu kuat arus ya. I sama dengan IAB. IAB itu sama dengan IBC. Jadi IAB sampai IBC dan ICD itu sama. Sedangkan V itu kan tegangan. Jadi V total, VAD, V A sampai AD yaitu V total. Tinggal ditambahin aja lah. VAB ditambah VBC ditambah VCD. Nah, kalau pada rangkaian paralel, V totalnya itu, jadi V totalnya VAB, dan VCD, dan VEF itu sama. Tegangannya itu sama.
bagaimana kan I-totalnya? I-totalnya tinggal ditambahin aja. Arus AB ditambah arus CD ditambah arus EF. Nah, itu arus total. Jadi kalau seri itu arusnya yang sama semuanya gitu. Nah, kalau paralel berbalikan dengan seri. Nah, kalau paralel itu tegangannya yang sama. Nah, apa aja sih keunggulan dari rangkaian seri dan paralel? Keunggulannya rangkaian seri akan menggunakan lebih sedikit komponen pada rangkaian paralel, memiliki kemampuan deteksi lebih cepat bila terjadi kerusakan, serta memiliki kuat arus listrik yang mengalir yang sama, serta hemat listrik. Nah, ini ngaruh buat nih, buat kehidupan sehari-hari bagi orang yang ngirit nih. Nah, apa sih keunggulan rangkaian paralel? Sedang pada rangkaian paralel memiliki keunggulan bahwa bila satu hambatan berpengaruh tidak akan membuat masalah pada hambatan yang lain. Memiliki energi potensial pada setiap rangkaian. Bila digunakan pada pemasangan bohlam dalam rangkaian, maka nyala bohlam tidak berbeda antara yang terdekat sampai yang terjauh. Nah, contohnya kalau kayak gini nih, satu arus, yang ini mati, kalau pada rangkaian paralel ya, yang ini mati, nah yang ini juga masih bisa berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Gitu. Kelemahan dari rangkaian seri dan paralel. Kelemahan rangkaian seri memiliki energi potensial yang berbeda sehingga bila digunakan pada rangkaian bohlam memiliki nyala yang tidak sama. Bohlam terjauh dari sumber tegangan memiliki nyala yang lebih redup. Dikarenakan memiliki satu sumber listrik, maka bila salah satu komponen mati, menyebabkan seluruh komponen juga mati. Nah, kalau seri kan sejajar. Kalau misalkan yang di sini mati, nah seterusnya sampai bawah juga mati. Itu kelemahan dari seri. Kalau kelemahan dari rangkaian paralel, lebih bolos listrik dan pemakaian komponen penyusun, memiliki kuat arus yang berbeda di antara satu titik dengan titik yang lainnya. Nah, pada percobaan kali ini kan ada alat dan bahannya. Yang pertama yaitu modul eksperimen hukum Ohm. Nah, seperti yang saya gunakan saat ini. Yang kedua ada softpad simulation. Nah, ini linknya. Kalian juga bisa langsung aja neken linknya. Yang ketiga ada laptop atau komputer. Nah, langkah percobaan. Ini kan langkah percobaan. Oke, kita lewati. Langsung saja ke prakteknya. Nah, coba kita ulang ya. Pad simulation. Nah, di sini kan ada simulasi. Teman-teman bisa milih yang fisika. Lanjut cari ke yang berhubungan dengan, nah, circuit construction kit diisi. Langsung aja tekan. Nah, pilih yang lab. Nah, kita baca modulnya dulu ya. Setelah masuk ke virtual lab, klik tanda yang pernah tanda panah warna merah menggunakan metode gambar rangkaian listrik. Nah, yang ini nih. Teman-teman juga bisa pakai yang ini yang gambarnya baterai. Ya, kalau itu ininya aja seenaknya. Menurut saya juga yang baterai lebih enak. Yang ketiga adalah buat rangkaian listrik, seperti gambar di bawah merupakan komponen pensil dan light bulb, centang values untuk menampilkan nilai dari masing-masing komponen. Nah, di sini centang values.
Untuk merubah menjadi mode gambar, seperti gambar merah. Nah, kan yang ini, tekan saja. Matikan saklar dan ubah menjadi 50 ohm, nyalakan kembali saklar. Lanjut saja ke prakteknya ya. Di sini ada pensil. Nah, kita buat dulu jalurnya seperti yang kayak nomor 4 ini. Kabel dulu. Nah, taruh saklar. Taruh baterai. Nah, taruh juga di sini ada ampere meter. Bola lampu. Ya, di sini juga ada banyak kabel, baterai, bola lampu, resistor, saklar, fuse, baterai, ada uang dolar, penjepit kertas, koin, penghapus, tangan, anjing, dan pensil. Ini teman-teman juga tidak berpengaruh ya. Kalau kabel ini bisa panjang atau pendek, tidak berpengaruh. Nah, coba kita lihat di modulnya. Itu pensil. Kalau di sini nyala lampunya kan yang tadi ada tiga klasifikasi. Bisa yang dapat, sedang, atau yang buruk. Yang dapat kan konduktor, nyala lampunya berarti bisa terang. Kalau yang sedang berarti nyala lampu redup. Nah, yang isolator berarti nyala lampu tidak menyala gitu. Itu pensil. Coba kita cari pensil. Nah. Oh iya, baterainya tegangannya ada 12 volt. Tentuin ke 12 volt. Nah, coba kita nyalain. Ya, nyala lampunya semikonduktor ya. Jadi menyala tapi redup. Ini bisa nilai. Nah, sinyal lampunya redup. Bisa kita tulis nyala lampu redup. Buat arusnya kita bisa lihat di dari sini di ampere meter ya, 3,4. 0,34. 0,34. Nah, karena ini semikonduktor masuknya ke dalam konduktor. Nah, coba yang tangan ya. Ada tangan, penghapus, koin, paperclip, sama dolar. Kalau yang tangan kita ganti. Nah, kalau mau ngapusnya tinggal tekan hapus. Coba kita coba tangan. Ya, belum dimati. Nah, coba kalau kita nyalain. Nah, bola bohlamnya di sini nggak nyala ya. Artinya tangan itu isolator. Tangan itu benda isolator. Coba ke ininya. Tidak menyala. Tidak menyala. Ya, dipastikan 0 masuk ke dalam isolator. Nah, coba penghapus. Coba ya, kita coba penghapus. Ganti aja. Kayak tadi, tinggal dihapus. Ini penghapus. Kita coba. Sama dengan tangan, bohlam ini tidak menyala. Jadi, penghapus adalah benda isolator.
dengan kuat arusnya 0. Tidak menyala. Kuat arusnya 0. Termasuk ke dalam benda isolator. Nah, koin. Kita coba yang sekarang yang koin. Tinggal dihapus, cari koin. Nah, coba kita nyalain. Nah, ini nyala lampunya terang. Termasuk benda konduktor yang menyala lampunya karena bukan semikonduktor, melainkan konduktor. Karena nyala lampu bohlam di sini terang. Dengan kuat arusnya ada 1,20 ampere. Ke ini, nyala lampu terang. Tadi 1,20 ampere. Oh iya, satuannya belum ditulis. Ampere. Ampere. Termasuk ke dalam benda konduktor. Konduktor. Kita coba ya sekarang yang paperclip. Matiin, hapus paperclip. Nah, yang paperclip ini terang nih. Ya, bohlam lampunya nyala. Kuat arusnya juga 1,20 ampere. Matiin, kita masukin, nyala lampunya terang. Kuat arusnya 1,20 ampere. Termasuk ke dalam benda konduktor. Nah, yang terakhir ada dolar. Kita coba sekarang yang terakhir ini ada yang dolar nih. Kita hapus paperclipnya, ganti ke uang dolar. Nah, yang dolar ini tidak menyala. Kan 0. Tegangan objek besar sekali. Kuat arusnya 0, tidak menyala. Dolar tidak menyala. Harusnya 0 ampere, termasuk ke dalam benda isolator. Nah, ini tadi termasuk ke dalam benda semikonduktor ya. Semikonduktor. Nah, itu dia untuk menjelaskan benda konduktor ataupun isolator. Nah, yang kedua ini ada tabel rangkaian seri. Sini kalau rangkaian seri. Nah, seperti ini nih. Coba kita buat ya. Panjang. Bohlamnya hapus, ganti ke resistor. Cari resistor. Nah, ini.
karena di soalnya ada 3 resistor, 3 hambatan, ada kita taruh resistornya 3, 1, 2, satu lagi, 3. Nah, di soal dijelaskan resistor pertama ada 100 ohm, yang kedua resistor kedua ada 100 ohm, yang ketiga ada 100 ohm. Kita tentuin ke 100 ohm. Nah, yang kedua juga 100 ohm. Yang ketiga 100 ohm. Untuk tegangannya tentuin ada 24 volt. Kita tentuin ke 24 volt. Kita lihat. Ini aja. Nah, di sini ada alat tegangan, ada voltmeter ya, untuk menentukan voltmeter. Langsung aja tentuin ke yang ini ya, tegangan resistor. V resistor pertama, tegangan resistor pertama, kita tentuin aja. Ini kan ada 8 volt. Nah, kalau teman-teman naruhnya begini juga nggak apa-apa, cuman hasilnya bakalan minus. Sama aja. 8 volt. Nah, karena berhubung resistor pertama, kedua, dan 3 sama, pasti tegangannya juga sama. Itu 800 volt. Nah, kalau masih kurang, kita coba. Nah, sama kan? Sama. 3. Volt. Nah, nentuin arus pada resistor. Karena rangkaian seri itu resistornya sama semua. Kalau paralel baru tegangannya sama semua. Arus pada resistor. Kan di sini arusnya 0,08 ampere. 0,08 ampere. Nah, sini juga sama. 0,08 ampere. 0,8 ampere. Nah, yang kedua kan 50, pasti ya akan sama gitu ya. Kita coba yang ke percobaan yang ketiga, 170 hambatan pertama, 100, hambatan yang kedua 75, hambatan yang ketiga 50. 100, 75, 50. Yang ini 100, yang kedua itu kita tentuin ke 75. 75. Yang ini ke 50. Nah, kenapa resistornya beda-beda gini nih? Ini menandakan bahwa setiap hambatan itu berbeda ukuran. Ini 100 ohm, warnanya ini, 75 ohm, warnanya ini,
Yang 50 ohm warnanya ini. Nah, kita coba. Nah, karena ini rangkaian seri ya, harusnya itu pasti semua sama. Langsung aja kita tulis 0,11 ampere semuanya. Nol koma 11 ampere. 0,11 ampere. Ini 0,11 ampere. Nah, tinggal nyari yang tegangannya. Tegangan pada hambatan 1 kita lihat, ini hambatan 1, 100 yang 100 ohm. Ya, 10,67 volt. 10,67 volt. Yang kedua pada hambatan 75 ohm, kita lihat tegangannya 8 volt. 8 0 volt. Dan yang pada hambatan yang terakhir, tegangannya kita lihat hambatannya 50 ohm, tegangannya adalah 5,33 volt. 5,33 volt. Nah, yang terakhir, kita coba yang terakhir nih. Ada yang beda juga. 50, 25, dan 10. Tarik dulu, pindahin. Ini 50, 25, 10. Ininya 50. Hambatan pertamanya 50. Hambatan keduanya 25. 25. Hambatan yang ketiganya 10. Nah, hambatannya 10. Nah, balik lagi kayak tadi, rangkaian seri kan kuat arusnya itu sama semua ya. Langsung aja masukin 0,28 ampere. 0,28 ampere. Semuanya ya. 0,28 ampere. Yang ini 0,28 ampere. Nah, kita cari tegangan karena tegangan pada rangkaian seri itu pasti berbeda-beda. Tegangan pada hambatan yang pertama yang 50 ohm ada 14,12 volt. 14,12 volt. Volt. Hambatan kedua yang 25 ohm ada 7,06 volt. 7,06 volt. Nah, yang hambatan yang ketiga ada 2,82 volt. 2,82 volt. Nah, karena I total kan rumusnya di seri itu arusnya sama semua. Nah, ntar lu yang ini nih. Nah, sama semua IAB, IBC, dan ICD. IAB yang ini, IBC yang ini, dan ICD yang ini itu sama I totalnya. Jadi kita masukin aja ke tabelnya. I totalnya langsung ke 0, yang ini nih. 0,08 volt. 0,08 ampere. 0,08 ampere. Yang ini juga
0,11 ampere. Yang ini 0,28 ampere. 0,28 ampere. Nah, kalau mencari V total di rangkaian seri, kita lihat lagi. Nah, tinggal ditambahin aja. Tegangan pertama ditambahin ke tegangan kedua, ditambahin tegangan ketiga. VAB, tegangan yang ini, ditambahin V tegangan yang ini, yang BC, ditambahin tegangan yang CD. Nah, total kan 8 ditambah 8 ditambah 8, 24 volt. 24 volt. Yang ini tinggal ditambahin aja ya. 10,67 ditambah 8 ditambah 533 ditambah 28 volt. 24 volt. 24 volt. Nah, ini juga 24 volt. 4 volt. 24 volt. Nah, ini cara menentukan V total dan tegangan total dan arus total. Caranya ya seperti tadi. Kita lanjut ke rangkaian paralel. Rangkaian paralelnya. Nah, kayak gini nih. Contoh gambarannya. Langsung aja kita cobain. Sumber tegangan masih 24 volt. Hambatannya kita ubah dulu bentuknya. Hapus. Taruh sini. Bisa kita taruh sini. Kita lihat yang paralel. Ini. Kita masukin 100, 100, dan 100. Hambatan pertama dan 1 sampai 3-nya 100. Taruh 100. 100. Yang kedua juga 100. Yang ketiganya juga 100. Nah, karena tegangannya sama, balik lagi ke yang awal. Ini juga pasti warna pada ini juga sama, menandakan bahwa tegangannya juga sama. Kita taruh. Kabelnya akhir. Coba kita lihat tegangannya. Tegangan pada resistor pertama sampai ketiga. Resistor pertama 24 volt. 24 volt. Nah, karena rangkaian paralel itu tegangannya bakalan sama. Tegangannya itu semua bakal sama. Oh iya, kita lupa naruh di sini. Lupa naruh volt ampere-nya. Ini dulu kita naruh volt ampere. Nah, udah gini.
Sini tegangannya yang pertama 24 volt. 24 volt. Oh ya, 24 volt semua. 24 volt semua. Nah, harus pada resistornya kita lihat karena hambatannya sama semua nih ya. Harusnya pada resistornya juga pasti bakalan sama semua. 24 ampere. 24 ampere. Yang ini 24 ampere juga. Yang ini 24 ampere. Nah, karena ini sama juga 50 ya, kita lompati saja yang ketiga. Ada 100, 50, dan 10. 100, 50, dan 10. 150 dan 10. Ini kita matiin dulu. Ini kita ubah 100, 50, dan 10. Ini kita ubah ke 50. Ini kita ubah ke 10. Coba kita nyalain. Nah, ini arusnya berbeda-beda. Tegangannya karena ini paralel ya, pasti sama semua. Yang pertama 24 juga, yang kedua nih, yang hambatan kedua 24 juga. Ya, semuanya 24. Jadi kita tulis saja ini langsung 24 volt, 24 volt, 24 volt, 24 volt. Yang terakhir juga 24 volt. Nah, kuat arusnya yang berbeda-beda. Ada 24, 48, dan 240. 0,24, 0,24 ampere. Ada 0,48, 0,48, jangan lupa ampere. Yang terakhir, kuat arus yang terakhir ada 2,40 ampere. 2,40 ampere. Nah, kita coba yang terakhir. Ada hambatan yang pertama, yang kedua 50, yang pertama 50, dan yang terakhir ada 10. Kita ubah dulu. Kita matiin. Ini 50. Yang kedua 50, yang terakhir adalah yang terakhir 10. Coba kita nyalain. Nah, ini tegangan pasti sama ya, karena rangkaian paralel 24 volt, ya 24 volt, 24 volt semua. 24 volt. 24 volt. Akhir juga 24 volt. Kita cari arusnya. Arus pada resistor. Arusnya yang pertama 0,48, yang hambatannya 50, hambatan pertama. Hambatan kedua juga 50, pasti 0,8 ampere. 0,48 ampere. 0,48 ampere. 0,48 ampere. Ini juga 0, karena hambatannya 50 juga pasti sama ya. 0,48 ampere. Yang terakhir yang 10, pasti 2,40 ampere. Coba kita lihat dulu. 2,40 ampere, karena hambatannya 10. 2,40 ampere. Nah, bagaimana cara mencari V totalnya? V total pada rangkaian paralel
Coba kita lihat di ke atas. Nah, V totalnya itu VAB, VCD, VEF itu sama. Ini yang AB, CD, EF sama. Jadi V totalnya itu sama semua. Nggak usah ditambahin, V totalnya udah pasti sama. 24, 24, 24. 24 volt. Yang ini 24 volt. Oh, ini belum ya, nggak apa-apa. Pasti sama. 24 volt. 24 volt juga. Nah, gimana cari I totalnya nih? I total. Jadi I total tuh IAB ditambah ICD ditambah IEF. Jadi IRP. R-nya kita mencari R-nya dulu. RAB ditambah IRCD, REF. Nah, kan di sini ada I, R1, R2, dan R3. Tinggal ditambahin jadi 300. Jadi I-nya 24. 24 bagi 300 sama dengan 24 bagi 300. Nah, gini nih. Nah, ini nih. Ya, jadi percobaan rangkaian paralel. R total. Kan R1 ditambah R2 ditambah R3. Karena yang tadi hambatannya 10, 10, ini 10 ya. Ini 10 dan yang 100, yang ini 100 dan 100, jadi 300. Kan mencari total. V totalnya kan 24, R totalnya 300, jadi 24 dibagi 300, 0,08. 0,08 MA. Nah, percobaan kedua, jadi kayak gitu ya. Caranya R total dulu, jadi V-nya kan 24. 24 dibagi 100 ditambah 50 ditambah 10. Jadi 160, 124 per 140 per 160. 24 per 160. 0,15 M. Yang ketiga sama ya. Jadi 10 tambah 50 tambah 50, yaitu 110, 24 dibagi 140. Nah, rumusnya kayak gitu. 24 dibagi 110. Jadi R totalnya, kita mencari R total, mencari I total, yaitu R total jumlah, V total dijumlah baru V total dibagi R total. 24 dibagi 110 sama dengan 0,21 M. 0,21 M. Nah, itu mungkin ini hasilnya. Ya, mungkin segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.